Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Siap bergirang bagi nama Tuhan? Kita angkat pujian kita, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Baiklah adik-adik, kita masih berkirang. Kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berjudul Setukalah Hati Kami. Setukalah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Gerakkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bukalah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih,
kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji
adik-adik abang. Kembali berjumpa dengan abang Otniel. Wah, rasanya sudah 1 tahun ya tidak bersama dengan adik-adik. Iya, dari 2020 sekarang 2021. Nah, terima kasih buat kepercayaan kakak-kakak sekolah minggu yang telah memberikan kepercayaan kepada abang untuk melayani adik-adik sekalian. Nah, sebelum memulai firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa, kita menutup mata. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami tetap setia, ajar kami tetap bersungguh-sungguh Tuhan, agar firman-Mu benar-benar kami rasakan dan dapat mengubah kehidupan kami Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka mendengarkan kebenaran firman ini, Engkaulah yang menjagai mereka Tuhan. Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan firman-Mu ini Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, sekali lagi abang menyapa adik-adik, shalom. Oke, nah hari ini abang mau berbicara tentang manusia yang jatuh ke dalam mana? Ke dalam jurang. Manusia jatuh ke dalam dosa, ya kan? Kalau jatuh itu artinya sakit ya adik-adik. Ada nggak di sini yang jatuh itu jadi senang, ya kan? Main misalnya di luar rumah jatuh sampai mengadu ke mama, makin senang enggak kan? Pasti nangis, minta dibelikan obat betadin karena luka, ya kan? Begitu juga dengan jatuh ke dalam dosa. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak dosa itu artinya apa? Dosa itu artinya perbuatan yang melanggar firman Tuhan, ya kan? Perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Nah, seluruh perbuatan yang melanggar perintah Tuhan adalah dosa. Sekali lagi, seluruh perbuatan yang melanggar perintah Tuhan atau firman Tuhan adalah dosa. Oke, kita berarti sudah tahu arti dosa ya adik-adik. Nah, pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Nah, nanti adik-adik bisa baca dengan orang tua atau baca sendiri. Nah, di sini akan abang jelaskan bagaimana permulaan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, kita melihat bahwa Adam dan Hawa itu yang pertama kali Tuhan ciptakan. Adik-adik udah pada tahu ya, yang pertama kali manusia diciptakan Tuhan ialah Adam dan Hawa. Nah, juga abang menyampaikan bahwa Adam dan Hawa juga orang yang pertama kali diberikan Tuhan kepercayaan. Wih, spesial sekali ya Adam dan Hawa ini. Tuhan memberikan kepercayaan kepada Adam dan Hawa untuk berkuasa, ya kan? Untuk berkuasa atas apa Tuhan yang telah atas apa ciptaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Karena kita tahu bahwa sebelum Adam dan Hawa Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari ke-6 Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Nah, seluruh ciptaan Tuhan, Adam dan Hawa lah yang berkuasa pada saat itu. Amin. Sungguh luar biasa ya Adam dan Hawa. Sungguh luar biasa satu, sungguh enaknya satu. Amin. Nah, abang mau menjelaskan dan mau menjelaskan kepada adik-adik apakah yang sebenarnya terjadi sehingga Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, apa ya kira-kira ya? Apa yang terjadi ya? Kalau kita pikir-pikir,
Adam dan Hawa sudah sangat spesial dibuat Tuhan ya. Tapi kenapa dia bisa jatuh ke dalam dosa? Ya kan? Sungguh enaknya hidupnya sebenarnya, tetapi bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, yang pertama, iblis mencoba merayu Hawa, ya kan? Iblis mencoba merayu Hawa dengan memberi pengertian yang keliru. Nah, kata iblis kepada Hawa, ya, ular berkata kepada Hawa, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Kata iblis kepada Hawa, semua buah pohon yang di taman ini tidak boleh kamu makan. Nah, sementara Hawa mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya. Firman Tuhan apa yang dikatakan di kitab Kejadian? Seluruh buah pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, Hawa. Tuhan berkata, seluruh buah pohon yang di taman ini boleh kamu makan. Tetapi iblis mencoba memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan dengan mengatakan seluruh buah pohon di taman ini tidak boleh kamu makan. Sungguh sangat licik iblis ya adik-adik. Sangat-sangat berusaha dia memutarbalikkan kebenaran. Nah, setelah iblis merayu, yang kedua iblis kembali merayu dengan cara yang kedua. Kata iblis, sekali-kali kamu tidak akan mati apabila kamu memakan buah pengetahuan. Ya kan? Kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah pengetahuan jangan kamu raba ataupun kamu makan. Firman Tuhan berkata seperti itu kepada Adam dan Hawa. Sementara iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, ya kan? Sekali-kali kamu tidak akan mati, Hawa dan Adam, ketika kamu memakan buah pengetahuan ini. Yang kedua, iblis mengatakan buah tersebut, apabila kamu memakan buah tersebut, matamu akan menjadi terbuka, kata iblis. Udah melebihi Tuhan deh ya. Matamu akan menjadi terbuka, bahkan seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, sungguh sangat-sangat, kalau abang pikir, iblis ini memang apapun diusahakannya, apapun dikatakannya, asalkan Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika usaha iblis yang kedua diluncurkan, yang ketiga Hawa mulai percaya, ya kan? Nah, Hawa mulai berpikir sendiri, kok benar nggak ya iblis yang berkata kepadamu itu benar? Nah, Hawa mulai dimasuki dengan perkataan-perkataan iblis. Nah, ketika Hawa melihat bahwa buah tersebut sangatlah menggiurkan untuk dimakan, nah Hawa mulai melihat ini enak juga nih, katanya kan, sangat menggiurkan, sangat Hawa itu pengen sekali memakannya. Ada hasrat yang timbul untuk memakan buah pengetahuan itu. Akhirnya Hawa mulai percaya dengan apa kata iblis tersebut, ya kan? Akhirnya tahu adik-adik? Iya, Hawa mulai memakan buah pengertian itu, ya kan? Saking percayanya Hawa, diberikannya juga kepada Adam, suaminya. Nah, makan ini buah pengetahuan. Nah, ketika buah pengetahuan mereka makan, apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi yo? Apakah mereka semakin senang? Apakah mereka semakin percaya kepada iblis? Lihat, mereka menjadi malu sendiri, ya kan? Malu. Nah, kenapa malu ya? Sementara sebelum dia memakan buah itu, mereka biasa-biasa saja. Nah, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka menjadi malu. Nah, kenapa malu? Mereka menyadari bahwa dirinya itu telanjang di hadapan Tuhan, ya kan? Mereka jadi malu. Sebelumnya mereka tidak ada sedikit rasa malu pun di hadapan Tuhan. Yang kedua, mereka bersembunyi ketika Tuhan datang untuk melihat mereka. Nah, sebelum mereka memakan, mereka sangat senang ketika Tuhan datang. Nah, ini berbanding terbalik semua ya. Yang keempat,
Yang ketiga, hidup mereka menjadi berbanding terbalik, ya kan? Yang awalnya tidak ada bermasalah, sekarang bermasalah. Yang awalnya tidak malu, sekarang jadi malu. Yang awalnya tidak takut, sekarang menjadi takut melihat Tuhan, ya kan? Ada risikonya, ya kan? Nah, apa yang mau abang katakan kepada adik-adik tentang pembelajaran Adam dan Hawa ini? Nah, yang pertama yang mau abang sampaikan, Tuhan mau agar kita semua mengerti kehendaknya di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan mau agar kita semua mengerti. Ya, kalau kita mau mengerti dengan kehendak Tuhan, bagaimana caranya, Bang? Ya kan? Caranya adalah membaca firman Tuhan. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus mau agar adik-adik sekalian tidak menjadi susah payah. Tidak menjadi susah payah dalam hal apapun. Nah, bukan berarti kita menjadi pemalas, bukan kita menjadi tidak melakukan sesuatu, tidak. Tapi Tuhan tidak mau melihat anak-anaknya bersusah payah ya dalam mendapatkan apapun, dalam hal yang positif yang adik-adik ya, dalam hal yang baik. Nah, Tuhan Yesus juga mau adik-adik tetap setia dalam tuntunan Tuhan. Nah, kita melihat bahwa Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Artinya ada kesalahan. Ada kesalahan yang mereka lakukan bahkan dengan kesadaran. Wah, sungguh sangat luar biasa ya. Mereka melakukan kesalahan dengan kesadaran, ya kan? Beberapa kali iblis merayu mereka, tetapi Hawa tidak cepat datang kepada Tuhan Yesus kita ya. Tidak cepat meminta pertolongan karena kita tahu kita adalah lemah. Tanpa Tuhan kita lemah. Nah, akhirnya endingnya si Hawa pun jatuh ke dalam dosa. Nah, sangat sungguh mengerikan sebenarnya ya, bahwasanya setiap hari Tuhan melihat Adam dan Hawa. Nah, ketika iblis mencoba mendekati mereka, mereka pun jatuh ke dalam dosa. Apalagi kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Nah, sangat-sangat mudah dipengaruhi iblis. Amin. Nah, setelah jatuh dalam dosa, apa yang dijanjikan iblis pun tidak satu pun yang terjadi. Kita lihat ya, apa yang dijanjikan iblis. Nah, kata iblis kepada Hawa, apabila kamu makan, sekali-kali kamu tidak akan mati apabila kamu makan buah pengetahuan. Iblis berkata seperti itu. Ketika Hawa melakukannya, apa yang terjadi? Semua menjadi berbanding terbalik, ya kan? Nah, juga kepada adik-adik abang harap mari kita jaga pertemanan siapapun. Kita tahu bahwa setiap pertemanan, setiap hubungan, mari kita menjaga ya adik-adik ya. Mari kita mengerti akan kehendak Tuhan. Apabila ada teman-teman adik yang mau melakukan yang tidak benar, jangan mau berlama-lama. Maksud abang, jangan mau menjadi terus bersama-sama dengan dia, bahkan menjadi sampai-sampai diskusi untuk hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, jika adik-adik pernah melakukan dosa sebelumnya yang sudah terlanjur, mari datang kepada Tuhan agar hidup kita kembali disucikan Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang suci. Begitu juga dengan kita ciptaannya, kita sebagai anaknya, Dia pun mau kita suci seperti Dia. Nah, akhir firman dari yang abang sampaikan ini, abang mau menyimpulkan bahwa dosa sama dengan susah payah akhirnya ya. Ketika kita melakukan dosa, berarti kita akan menerima susah payah akhirnya. Tetapi kita melakukan hal yang baik, hal yang benar di hadapan Tuhan, nah, hati kita suci, berarti Tuhan dipermuliakan dan hidup adik-adik pasti diberkati. Sekian firman dari abang. Kiranya firman yang singkat ini, firman yang abang taburkan ini menjadi benih yang tumbuh untuk kehidupan adik-adik. Kita berdoa bersama-sama.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini. Kami menyadari bahwa kami lemah tanpa tuntunan-Mu Bapa yang baik. Tapi kami mau belajar, kami mau berjalan bersama-sama-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam tumbuh kembangnya. Engkau berkati setiap studinya, juga orang tuanya Tuhan, yang terus memenuhi kebutuhannya. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau pasti memperlengkapi apa yang mereka butuhkan Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami akan terus berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa ya.